Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lillahi kitab al-Imam al-Tawad wa usulihi wa furu'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi wa ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walhamdulillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan
الميزان ومفتاح العلم وأبلغ الهدى ووسيلة العرش رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Al-Mukarramun, para tuan-tuan guru yang hadir, para tuan-tuan haji, wabil khusus kepada orang tua kita, guru kita, para Ustaz Salahuddin Haji Yusuf, para Ustaz Subhan, Ustaz Hasan Syazili, para BKM dan pengurus Masjid Al-Mubarak. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala pagi hari menjelang siang, menjelang waktu isyraq, menjelang terbit matahari, dan saat-saat diijabahnya doa. Alhamdulillah kita masih bisa hadir untuk duduk di dalam menambah hasanah keilmuan kita, di dalam menambah wawasan keislaman kita. Semoga duduknya kita di tempat ini akan terus mendapatkan nilai tambah ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Sayyidil Alamin wa Khairul Bariyah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak jamaah sekalian, kita lanjutkan hadis yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah Ta'ala meridai Mu'adz bin Jabal. Qala, Mu'adz bin Jabal berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Kata Sayyidina Mu'adz, minta ditunjukin sama Nabi, minta diberikan kabar sama Nabi, amalan apa yang kalau aku kerjakan masuk ke dalam surga dan dijauhkan ke dalam neraka. Minta ditunjukin, kira-kira amalan apa ya Rasulullah, kalau aku kerjakan aku dimasukkan ke dalam surga dan aku terbebas dari api neraka. Qala, maka Nabi bersabda, Nabi menjawab, laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala alaihi. Nabi menjawab, kata Nabi, sungguh engkau bertanya dengan pertanyaan yang besar. Maknanya besar, ya. Begitu mulia tuh pertanyaannya. Dan Allah selalu memberikan kemudahan dari segala kemudahan, di atas kemudahan. Yasir wala tu'asir, mudah, nggak ada kesulitan. Allah Ta'ala terus selalu memberikan jalan kemudahan kepada hamba-hambanya. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Pertama, menyembah Allah. Dia menyembah Allah, jangan engkau menyekutukan dengan sesuatu. Pertama tuh kata Nabi. Makanya dalam Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk menyembah Allah Ta'ala. Itu kan hakikat kita hidup.
Zohiriahnya kita hidup disuruh ikhtiar. Ikhtiar bukan dalam artian meninggalkan ibadah. Tetap bagaimanapun harus memprioritaskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Termasuk di dalam Al-Quran surah Al-Isra kalau tidak salah itu, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Allah menetapkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, jangan engkau menyekutukan Allah Ta'ala, sembahlah Allah. Alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Mertua ya orang tua juga, sama orang tua kita. Jadi sembah Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Menyembah Allah, jangan menyekutukan Allah. Jadi bakti sama orang tua itu nggak ada batas. Di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala perintahkan syukur kepada Allah, syukur kepada kedua orang tua, cuma dua. Sembah Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jangan menelantarkan orang tua. Nauzubillah. Sehebat apapun kita punya ilmu, ya Allah, orang tua itu sudah di atas segala-galanya. Ridhonya Allah, bagaimana ridhonya orang tua. Jangan merasa anak sudah punya pendidikan, mempunyai gelar, orang tua diluluhin gitu misalkan, diatur-atur begitu. Nauzubillah. Banyak yang begitu, Pak. Apalagi kalah dengan teman sebantalnya dia. Mulianya orang tua, usahanya orang tua, raja buat si anak. Tuh orang tua. Jadi nggak ada batas tuh bakti sama orang tua. Allah nggak bilang wabil walidaini ahsana atau wabil walidaini yuhsina, enggak. Allah katakan pakai isi masdar. Masdar itu kan nggak terikat dengan waktu. Kalau pakai fi'il madi, berbuat baiknya udah lalu, menunjukkan arti yang lalu. Kalau pakai fi'il mudhari, maknanya istiqbal, akan datang. Jadi berbuat baiknya nanti. Ini dipakai masdar. Masdar itu nggak terikat dengan waktu. Emang disuruh bakti dari kapan? Dari sejak kita lahir sampai orang tua kita mati, disuruh tetap berbakti. Nggak ada bekas, Pak. Allah, nggak ada bekas. Ini sekarang ini banyak nih anak yang durhaka sama orang tua. Baru semalam tuh ngobrol-ngobrol. Dia punya teman tetangga, temannya punya tetangga. Babanya meninggal di rumah sakit. Orang tuanya orang tuanya meninggal di rumah sakit. Dikabarin meninggal. Gak mau nengok si anak karena saking takutnya sama penyakit. Sampai dimandikan, dikapankan di rumah sakit. Sampai dikubur, itu anak-anaknya nggak ada yang nengok sama sekali. Sampai orang tuanya dikubur di tempat itu. Apa namanya binatang? Sampai begitu, karena saking takutnya. Jadi kondisi memang akhir zaman ini banyak anak yang durhaka sama orang tuanya. Banyak anak yang musyrik sama orang tuanya. Allah Akbar. Takut. Menyembah Allah Ta'ala. Wa tuqimus shalah, dan mendirikan sholat. Tuh amalannya kata Nabi. Sembah Allah, jangan menyekutukan Allah. Jangan meyakini ada kekuasaan di atas kekuasaan Allah. Sembah Allah, Allah di atas segala-galanya. Kita bisa begini bukan karena
yang lain-lain. Semua udah kehendak Allah Ta'ala. Orang kalau sudah menyembah Allah berarti sudah ma'rifatul ma'bud. Harusnya ini kita lagi belajar Pak, saya ini. Yang dikatakan ma'rifatul ma'bud itu dia sudah mengenal sosok yang dia sembah. Jadi gaya hidupnya udah Allah aja yang atur. Mau bagaimana juga Allah yang atur. Dalam kondisi seperti ini Pak, orang kalau yang sudah mengenal Allah, menyembah Allah, ini kan merupakan kondisi yang dikatakan balaun syadidun, atau dikatakan juga balaun azimun. Orang yang mengatakan ini musibah terbesar, wabah ini. Tapi kalau orang yang menyembah Allah, orang yang mengenal Allah Ta'ala, ini mah nggak ada apa-apanya Pak, bahasa kita ini. Bukan yang kita takabur, bukan. Kalau dia mengatakan ma'rifatullah, sudah mengenal Allah Ta'ala, karena Nabi katakan, bahkan ini tadi saya bacakan, nanti ada hadis di terusannya ini, bahwa semua akan selesai dengan apa? Sedekah. Semua akan selesai dengan sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Nah, sedekah akan meredam bala. Ya, akan meredam murkanya Allah Ta'ala. Sedekah itu. Ma'rifatullah, maka dia semakin mengenal Allah Ta'ala. Jadi kalau bahasa kita ada begini, ada gelas bentuknya jelek, habis itu gelas dikata-katain sama teman kita, kira-kira itu gelas marah gak Pak? Gelas dikata-katain bentuknya jelek banget, itu gelas dikata-katain, marah gak kira-kira itu gelas? Enggak lah. Kenapa enggak marah? Benda mati? Bukan, karena ada yang bikin. Ada yang bikin. Nah kalau dikata gitu, yang bikin kira-kira yang marah itu gelas apa yang bikin? Apa yang punya? Kita yang punya dah. Yang punya marah gak kira-kira? Marah, kesel. Habis dikata-katain itu gelas. Gelasnya mah diem bae udah. Mau dibilangin apa juga? Dari sono si anu ngomong, dia mah diem bae. Gelas mau dikata apa juga. Yang marah siapa? Yang punya. Ma'rifatullah. Kita ini ada siapa? Ada yang punya. Bentuknya kan beda-beda. Ada yang mancung di luar hidungnya, ada yang mancung di dalam. Ada yang kecil, macam-macam dah bentuknya dah. Kalau kita sudah ma'rifatullah, kenapa kita mesti marah? Nanti yang marah siapa? Yang punya. Siapa yang punya? Allah Ta'ala. Siapa yang bikin? Allah Ta'ala. Sudah ma'rifatullah. Jadi mau bagaimana kehidup, mau bagaimana, emang Allah udah atur semuanya. Ma'rifatullah. Jadi tugas kita hanya menyembah Allah Ta'ala, jangan menyekutukan Allah. Ini pesan Nabi kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Udah pokoknya sembah aja Allah. Sholat, ya semalam tadi tuh tahajud, tuh witir, tadarus Al-Quran, sedekah, qobliyah, ba'diyah, hadir ke majelis ilmu. Itu kan hak-hak Allah Ta'ala. Tenang. Pada kita begitu. Tenang aja, Allah sudah atur semuanya. Subhanallah. Ma'rifatullah. Wa tuqimus sholata, dan mendirikan salat. Ini kan Islam nih, ya. Praktek Islam itu apa yang disampaikan Nabi kita dengar, kita benarkan, kemudian kita praktek. Islam kok. Jadi Islam itu khudu'u wal inqiyadu batinan wa zahira, itu Islam. Jadi patuh dan tunduk baik secara zahir maupun secara batin.
Allah perintahkan baca Quran, baca dong. Kenapa? Karena kita orang Islam. Allah perintahkan kita untuk selalu berbagi, berinfak, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. Berbagilah ketika kita diberikan keluasan rezeki oleh Allah Ta'ala. Bersedekahlah. Islam Pak, Islam. Salatlah kalian, tuqimus shalah. Salat tepat waktu, jangan mengulur-ngulur waktu. Islam. Islam. Makanya kan kadang-kadang yang perlu dipertanyakan Islamnya kita. Makanya kategori orang itu ada mukmin kamil, ada mukmin fasik, ada mukmin munafik. Mukmin kamil, muslim kamil selalu mendengarkan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah perintahkan, dia benarkan di dalam hati, kemudian dia praktekkan di dalam keseharian. Islam namanya itu. Makanya kata Sayyidina Ali, nikmat yang terbesar yang Allah berikan di dunia ini, satu nikmat yang tidak bisa dibayar dengan sesuatu pun. Apa tuh? Al-Islam, yaitu nikmat Islam. Itu ada Pak, udah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Banyak orang yang pengen kayak kita, tapi Allah nggak mau. Allah nggak mau. Jadi kita bersyukur. Sudah tinggal ngikutin aja, disuruh ngaji ya ngaji, gitu maksudnya. Disuruh tadarus Al-Quran, Quran baca walaupun cuma satu ain. Quran tiap hari baca, gitu maksudnya. Ini kalau Islam dipraktekkan Pak, aman Pak, kita aman hidup. Masya Allah. Kenapa kondisi makin jadi seperti ini? Banyak angan-angan doang umatnya Nabi di akhir zaman. Pengen ngaji, pengen begini. Cuman bisanya ngomong doang, tapi nggak bisa praktek. Ini yang dikhawatirkan Nabi akan terjadi sebelum Dajjal turun, fitnahnya terdahsyat. Ya ini kondisinya. Orang ngomong sedikit, batuk doang, dibilangnya apa? Penyakit? Oh itu dah. Begitu. Orang ini sedikit begini. Jadi makin jadi Pak kitanya. Makin menjadi-jadi ini kondisi seperti ini. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa tuqimus sholata, mendirikan salat. Salat tepat waktu, jangan nunggu-nungguin salat, jangan ngulur-ngulur salat. Mau dalam urusan apa aja kalau udah ada panggilan mah kagak perlu ke masjid. Kalau memang kita nggak ada waktu, nggak ada, kita ya di rumah, ya lagi di jalan, ya berhenti dulu. Islam. Makanya kata Nabi ketika beliau memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali, ya Ali, alaika bisolati fi waqtiha, fa innaha ra'su kulli fadilatin wa tasuma wa sanamu kulli ibadatin. Wahai Ali, kamu usahakan sholat tepat waktu, kata Nabi. Tuh, ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada mantunya tuh, Sayyidina Ali. Sholat tepat pada waktunya, wahai Ali. Kenapa? Karena orang yang sholat tepat waktu, ra'su kulli fadilatin, dia sedang mendapatkan pimpinannya keutamaan. Oh, Masya Allah. Jadi keutamaan itu ada pimpinannya Pak, ada anak-anaknya, ada cabang-cabangnya. Pimpinan di atas segala pimpinan, sholat tepat pada waktunya. Masya Allah. Jangan mulu-mulu kita nyanyi, usahakan begitu. Udah sholat, ya sholat. Syukur-syukur bisa sholat berjamaah di masjid. Itu udah mendapatkan pimpinan di atas segala pimpinan dah. Pokoknya kebaikan ada pimpinannya. Pimpinan di atas segala pimpinan kebaikan adalah sholat tepat pada waktunya. Kalau kita udah begini nih, Islam kita Pak. Subhanallah. Berarti nggak main-main kita, nggak ntar dulu, nggak ada. Pokoknya udah Allah dulu udah bela. Pasti Allah akan bela kita. Utamain dulu Allah, Allah pasti akan utamain kita. Begitu. Tuhan kita ini sangat pemurah sekali. Masya Allah, Masya Allah. Wasanamu kulli ibadatin, dan puncak-puncaknya ibadah itu adalah sholat tepat pada waktunya. Puncaknya ibadah adalah sholat tepat pada waktunya. Subhanallah.
Alhamdulillah, udah paling enak kita masih diberikan oleh Allah nikmat Islam, sehat sempurna, iman ditetapkan oleh Allah. Begini, alhamdulillah masih bisa duduk bersilaturahmi ibadah. Wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait atau wa tahujjul baita, dan pergi haji ke Baitullahil Haram, ya. Ini yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Minta ditunjukin amalan yang kalau aku kerjakan masuk ke dalam surga dan dijauhkan ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Sumakala, kemudian Nabi bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, maukah kalian aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan, kata Nabi. As-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara wa salatul rajuli fi jawfil lail. Tuh. Jadi kata Nabi, pintu-pintu kebaikan itu adalah as-sawmu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Ya. Jadi benteng buat kita, junnah. Ada junnah, ada jannah, ada jinnah. Ini kalau kita baca kan bisa junnah, kalau kita kagak ini. Kalau junnah itu kan benteng, kalau jannah ya surga, kalau jinnah ya jin. Ya, hurufnya mah sama. Nah kalau beda baca, salah baca, ya salah. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu meredam kesalahan. Ya, akan menjaga kesalahan tuh. Mengurangi kesalahan. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana menyirami atau meredamnya air kepada api. Api kalau disiram dengan air mati udah. Begitu juga sedekah. Ini yang tadi saya bilang tadi. Kalau orang bilang ini kita dapat musibah besar. Kalau orang-orang majelis, orang yang mengenal Allah, enggak. Orang yang mengenal Allah pasti akan menjawab as-shadaqatu tadfa'ul bala, atau as-shadaqatu tudfi'u ghadaba rabbi. Sedekah itu akan meredam semua murka Tuhan dan menolak bala. Sedekah itu. Kalau orang-orang majelis akan menjawab seperti itu. Kenapa? Karena Nabi yang bilang. Masa Nabi dusta? Masa Nabi bohong? Sedekah itu akan mengobati semua penyakit yang ada di dalam diri kita. Ada keterangan hadisnya? Ada. Hasinu amwalakum bizzakah wadawu mardakum bisadaqah. Jagalah harta-harta kamu itu dengan mengeluarkan zakatnya dan obati penyakit-penyakit kamu itu, kata Nabi, dengan sedekah. Habis begini alhamdulillah kita keluar nih mau terbit matahari, ada di 1000 bawah. Apakah itu tukang parkir, apakah itu tukang pemulung, tiap hari Pak usahain keluar. Kita berbahagialah ke siapa aja dah. Itu apalagi ada anak yatim, hari Jumat kita perhatikan, atau hari Rabu kita perhatikan. Kadang kalau udah masuk Rabu itu Nabi udah fokus beramal aja dah. Kenapa? Karena ketika diciptakan cahaya itu hari Rabu, hari diciptakannya cahaya. Mudah-mudahan kebaikan yang kita kerjakan itu diganti oleh Allah menjadi cahaya. Subhanallah. Ada keterangan hadis Pak, saya kemarin baru baca-baca. Ya, di riwayat Imam Ad-Dailami, Nabi bilang begini hadisnya. Man kaffa ghadabahu wa basata ridahu wa bazala ma'rufahu wa wasala rahimahu wa adda amanatahu adkhalahu Allah azza wa jalla yaumal qiyamah fi nurihil a'zam, kata Nabi itu. Riwayat Imam Ad-Dailami. Artinya begini. Siapa orang, kata Nabi, man kaffa ghadabahu, yang menahan amarahnya. Tuh. Mau marah kagak jadi, dia tahan aja. Dia tahan. Kesel banget sama orang, tapi dia enggak ngomongin. Dia sabar. Sabar. Masya Allah. Ini orang yang begini nih Pak. Sama bini kesana, kesel banget sama bini. Kagak diomongin, diliatin baik. Iya, ini kan kita kagak. Habis orang kita ngomel-ngomelin. Iya, iya pesanin baik. Bukannya kita maki-maki orang. Bukan.
Ini orang yang menahan amarahnya nih kata Nabi, orang yang bersabar. Mobilnya disenggol sama orang udah minta maaf, ya dimaafin, nggak usah marah. Nih saya bilang tadi nih, orang kalau sudah mengenal Allah Ta'ala, nggak ada kesel, nggak ada jengkel, nggak ada gedek, nggak ada. Pokoknya hidupnya udah Allah aja, masya Allah, udah enak banget. Subhanallah. Dia kesel sama orang, dia tahan. Ini orang udah minta maaf, masih aja dimaki-maki. Maafin saya Pak Haji ya, maafin saya Pak Ustadz ya. Ente, iyalah. Nah ini kaffa ghadabahu, orang yang menahan amarahnya, kekesalannya, dia tahan, sabar. Terus dia berusaha untuk bersabar. Wa basata ridahu, dan orang yang selalu melapangkan keridhaan buat tetangganya yang lagi kesusahan. Orang yang selalu melapangkan keridoannya buat encang-encingnya yang lagi kesusahan, dia bantu. Buat temennya tuh, dia luangkan, dia lapangkan keridoannya. Masya Allah dia bantu. Apalagi orang kondisi sekarang nih kayak begini, orang divonis ya mohon maaf corona, udah jangan deketin. Ini waktunya nih kita nih di sini diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berani meluangkan, melapangkan keridoannya ketika saudaranya dalam keadaan susah. Orang udah nggak banyak yang mau ngedeket Pak, karena sudah terkena fitnah. Takut. Ini saya udah ngerasain sendiri. Saya punya orang tua angkat begitu. Ketika beliau meninggal, ibu nggak ada yang mau ngedeketin, saudara nggak ada yang mau datang Pak. Sama sekali. Nggak ada yang mau datang. Padahal nggak ada apa-apa, kita urusin, kita buka ulang, kita mandiin ulang, kita ini selesai, nggak ada apa-apa. Di sini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa benar-benar melapangkan keridoan untuk saudaranya yang lagi kena musibah? Itu janji Nabi, nanti saya sampaikan. Kemudian dia memberikan sekedar kemampuannya untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Apa sih yang bisa saya berikan untuk orang lain? Orang lain itu biar bisa mengambil manfaat dari kita. Atau kalau kita tidak bisa, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini namanya wabazalal ma'rufah. Memberikan sekedar kemampuan kita untuk kebaikan pada orang lain. Wa wasala rahimahu, dan dia menyambung tali silaturahmi. Di mana? Di masjid, ketemu saudaranya, alhamdulillah, sehat ji, sehat. Bersilaturahmi. Di mana lagi? Di majelis-majelis taklim, di majelis-majelis ilmu, bersilaturahmi. Wa wasala rahimahu, bersilaturahmi dengan keponakannya, dengan cucu-cucunya, dengan encang-encingnya. Dia sambungkan silaturahmi. Wa adda amanatahu, dan dia tunaikan amanah Allah Ta'ala dan amanah Rasulullah. Salat dia kerjakan tepat waktu. Dia baca Quran setiap hari walaupun cuma satu ain. Itu kan namanya menunaikan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Kenapa? Karena yang memerintahkan kita sholat, kita baca Quran bukannya Nabi, Tuhan kita yang maha pemurah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Ada perintah sebelum kita sholat, ada perintah yang tidak kalah wajibnya dengan sholat. Baca Al-Quran Pak. Ini kan kita tahunya cuman sholat aja. Orang-orang kita ini ya umumnya sholat aja. Karena udah terbiasa sholat, jadi kalau kagak sholat sekali aja nggak enak. Betul nggak Pak? Ini bagaimana kita posisikan Al-Quran di dalam diri kita sama seperti sholat. Sehari kita nggak baca Quran, gelisahnya kita bukan main Pak. Sama seperti kita meninggalkan sholat dalam satu waktu. Subhanallah, Allahu Akbar. Posisikan seperti itu. Kenapa? Karena perintahnya sama. Sebelum perintah sholat apa dulu? Quran. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Subhanallah. Kemudian dilanjutkan lagi.
Kalau kita sudah menunaikan perintah Allah, menjalankan amanah Allah, jangan menyia-nyiakan amanah Allah. Adkhalahullahu azza wa jalla yaumal qiyamah fi nurihil a'zam. Tuh, orang yang menahan amarahnya, yang selalu melapangkan keriduan untuk tetangganya, untuk saudaranya yang muslim, orang-orang yang baik, kemudian dia memberikan sekedar kemampuan untuk berbuat baik kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain, kemudian dia sambung silaturahmi, kemudian dia tunaikan amanah Allah, amanah Rasulullah. Adkhalahullahu azza wa jalla yaumal qiyamah fi nurihil azam. Allah akan masukkan orang tersebut nanti di hari kiamat bersama dengan golongan orang-orang yang mendapatkan cahaya keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Orang kalau yang membantu orang, membantu tetangga, nyambung silaturahim, berbuat baik, itu akan mendapatkan cahaya keagungan di hari kiamat yang Allah taala berikan pilihan khusus kepada hamba-hambanya. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, dia bantu, dia bela, subhanallah. Mudah-mudahan lah ya kita orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang istiqomah, yang selalu menahan amarah, yang selalu terus berusaha untuk menahan maksiat kepada Allah Ta'ala. Tenang Pak, jangan khawatir. Kalau Allah sudah punya mau, Allah sudah punya apa namanya, ta'aruf kepada hamba-hambanya, bukan hanya mustahil. Sekalipun hamba-hambanya itu adalah orang yang bejat, orang yang ahli maksiat, tetapi kalau Allah sudah punya mau, bukan hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan berputus asa. Terus istiqamah di dalam meraih karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Was-salatul rajuli fi jawfil lail. Dan salat ya seseorang yang salat di pertengahan malam. Ini yang dikatakan salat tahajud. Walau rakaatain kata Nabi, sekalipun cuma dua rakaat, tapi tetap karena udah inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail kata Nabi. Sesungguhnya mulianya orang-orang yang beriman itu bagaimana ketika dia menghidupkan malam. Apakah cuma pipis doang, kamar mandi, apakah cuma ngendusin doang, apa salat? Kalau salat Allah pandang mulia dia. Orang yang menghidupkan malam walau rakaatain, sekalipun salat dua rakaat Pak. Insyaallah mudah-mudahan bisa istiqomah. Ada kisah umur begini nih, biarin baik dah orang mau ngomong bagaimana, kayak ini kondisi bagaimana. Kita mah orang yang beriman, orang-orang majelis, orang yang senang mengaji, enggak pengaruh dengan begini. Maaf. Usahakannya udah. Kenapa sih sampai begini kok kita kayaknya stres? Enggak ada stres Pak kalau buat hamba-hamba Allah, enggak ada. Obatnya stres, banyakin selawat kepada Rasulullah. Udah aja selesai. Khuz biyadi qaddaqat hilati adrikni ya sayyidi ya Rasulullah. Coba kita lagi musim banget ini, selawat aja, insya Allah selesai. Nah minimal kita baca dah selawat ini setiap hari, apa 500 kali dalam kondisi begini nih. Baca aja selawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sekalipun kita lagi pusing lagi, ya insya Allah udah dikasih obat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatnya menjalankan perintah Allah. Kenapa kok kondisi sekarang ini kita kayaknya sumpek, hati jadi sumpek, pikiran sumpek, sempit semuanya, nggak ada. Orang majlis nggak ngejawab begitu. Orang majlis akan ngejawab ada Quran, ada zikir, ada tasbih. Itu obat yang membuat humum pikiran kita menjadi sumpek, hati menjadi sumpek. Coba bergaul dengan Al-Quran, insya Allah Allah akan jawab semuanya. Allah akan hilangkan tuh kesumpekan yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Sudah diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa tala tatajafa junubuhum 'alal madaji hatta balagha ya'malun. Kemudian Nabi membaca tuh surah As-Sajdah ya, tatajafa junubuhum 'alal madaji. Malam tuh kalau baca Nabi begitu tuh, qiyamul lailnya, tahajudnya. Summa qala ala akhbaruka bi ra'si amrihi wa umudihi wa zirwati wa sanamihi. Cukup dulu ya. Setengah jam Ustaz. Ya, takut enggak. Soalnya mau berangkat juga nih. Ya. Insyaallah nanti kita lanjut lagi, Pak. Nah, hadisnya panjang juga ini.
Ya, ini nanti lebih seru nih. Ya, tentang aku kabarkan kepada Nabi tiang, ya, tentang tiangnya dan puncaknya ibadah. Ini nanti disampaikan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah di pertemuan yang akan datang ya Pak ya. Nomor 6 cukup lah insyaallah. Insyaallah pertemuan ya. Silakan kamu nanya. Ya. Buka. Nah. Suaranya udah jelas. Islam itu adalah Islam umat Islam semua. Yang perlu saya tanyakan pasti bila pada Allah yang kedua ini mendorong Tuhan. Menanyakan ini kayak ada seorang mati. Ya. Seorang mati. Ya. Jangan dalam ini atau dia begitu dia kata Allah berfirman. Lalu kita tanya bunyinya ini ditanyakan dari mana itu? Itu masuk bunyi atau sebatar bunyinya? Bunyinya. Allah berfirman yang bunyinya. Ibarat masuk bunyi atau sebatar bunyinya? Kalau ada ngomong ada firman yang bunyinya, jadi firman Allah bunyinya. Waktu itu kan Ya, itu ya paham. Maksudnya itu bahasa, ada bahasa tersurat dan tersirat begitu maksudnya. Iya kan? Iya. Bunyi itu kan ya gendang bunyi. Ya kita juga bunyi. Kita ngomong juga sebenarnya bunyi. Mungkin dia lagi hilap kali gitu. Enggak ada membatalkan, enggak ada. Bukan menyekutukan. Itu kan sebenarnya firman Allah gitu. Ya, maksudnya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman kan begitu. Ini yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tetap diucap. Yang bunyinya bagaimana bunyinya? Ya, itu cuma bahasa aja, cuma penempatannya memang yang kurang pas. Karena kalau bunyi itu kan dia umum sifatnya. Bisa diartikan apa aja kan? Bunyi. tidak jadi penguasaan ini. Karena bunyi itu dibuat dari anak manusia selain manusia. Bukan. Ya, kalau dikatakan musyrik itu enggak ada. Jadi kalau musyrik itu kan keyakinan kita. Ada musyrik khaufi, ada musyrik jali. Jali itu kan tegas, terang-terangan. Ada khaufi yang memang misalkan gini kita jalan nih naik motor, kepleset sedikit ngomong, ya elah untung aneh pakai cincin. Coba kalau nggak pakai cincin. Nah ini kan tanpa kita sadari ucapan kita sudah seperti itu. Ada lagi yang bilang minum obat. Ya, coba dong ke dokter sono gitu ngomongnya. Manjur. Ya, Allah bagaimana itu maksudnya. Ya kalau itu kan sebatas dia tidak mengkultuskan omongan seperti itu ya nggak ada. Apalagi nggak ada yang dia tuju. Tetapi yang dia tuju tetap ayat yang dia baca bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya nggak ada masalah. Kecuali bunyinya dia nyanyi. Ya itu yang nggak boleh gitu maksudnya. Ya. Cukup ya? Iya Pak. Ya, artinya kan obat itu sebagai wasilah aja Pak, betul, sebagai perantara. Tetapi ada hakikat yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi enaknya, yaitu kayak pel lah, pil namanya kan ya, pil ya. Ini kalau baru nyampe di lidah kan nggak enak. Yang enaknya itu nyampe kemana? Perut udah. Islam begitu juga, bahasanya begitu. Filosofinya ini mah, filosofi obat. Islam begitu.
Kalau orang masih Islam masih ngomong begini, masih ada hitung-hitungan, itu mah minum pil baru nyampe lidah doang mulut. Tapi kalau yang mengaku Islam benar-benar Islam, minum pil sampai ditelan udah selesai. Jadi mau bagaimana rasanya mau bagaimana? Tetap hakikatnya Allah Ta'ala. Gitu maksudnya. Jadi kalau si Anu begitu banget ya, aneh udah berbuat baik, kok dia masih begitu? Itu orang minum pil baru nyampe di mulut doang, di lidah. Tapi kalau kita udah berbuat baik sama dia masih begitu baik, ya udah biarin baik. Itu minum pil udah nyampe ke mulut, ditelan lah langsung ke dalam. Jadi mau kita ikhtiar, kita perlu ya ikhtiar sebagai hamba Allah, syariat itu kita perlu. Tapi hakikat semuanya itu yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan menduakan itu yang nggak boleh. Apalagi dia memposisikan dokter itu atau paranormal itu di atas segala-galanya, lebih daripada kekuasaan Tuhan. Itu yang nggak boleh. Kalau ketemu dokter kagak baik. Iya, katanya begitu ngomongnya, kagak sehat. Ketemu dokter ono kagak minum obat ono enggak. Jangan, hati-hati ya. Jadi semua adalah merupakan irodah Allah Ta'ala. Cukup ya? Cukup. Kalau kita lanjutkan lagi nanti pertemuan yang akan datang saja. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takun biha mahbubina laka wa mahbubina lahu bi'afiyah. Allahumma inna nas'aluka zidna ilman nafi'a wa fahman jafi'a wa qalban khashi'a wa amalan shalihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan. Allahumma arzuqna fahman nabiyyi wa hifdzal mursalin bil hadal malaikatil muqarrabin bi kunna 'arifina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana wa dhurriyyatina wa talamizana wa jama'atina min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal bayn. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa liwalidina wa limasyayikhina wa limu'allimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman haqqa wasana ilaina wa lil hadirin wal kafirin muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnati iman innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih Pak, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum bismillahir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usai sudah kali kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi yang bermanfaat dan dapat teramalkan dalam kehidupan sehari-hari.